masuk track recordnya mengerikan sekali gitu kan. Track recordnya malah videonya video sure gitu loh. Jadi semua ini disetting, ada anak emas, ada dayang-dayang untuk ngeramein acara, padahal si dayang-dayang ini tidak ikut audisi gitu kan. Ada buktinya di gue semuanya gitu kan gitu. Terus juga ada yang jauh datang finalis, tapi pada saat sampai di dalam mereka itu tidak ditanyakan advokasinya apa. Padahal MU itu yang paling penting yang ditanya apa, advokasinya gitu. Advokasinya yang ditanya. Kalau gue, advokasi gue dari awal itu tidak berubah, yaitu menjadi wanita yang pemberani, brave gitu kan gitu. Ya gue nggak ikut lah, ngapain gue ikut ngerugiin juga gitu. Udah modal juga dari kita sendiri. Kalian pikir ikut-ikut kayak gini modal dari siapa? Dari mereka? Enggak ya. Sekolah public speaking kalian pikir itu berapa? Bayar pakai apa? Daun. Gue tanya sama kalian semua, kalian pikir baju-baju sponsor itu dari siapa? Dari mereka? Kagak lah gitu. Kak nggak pernah ikut sidang karena ngurusin drama-drama MU ini gitu kan gitu. Gue sih nggak apa-apa guys, kalian mau dengerin gue atau enggak, tapi yang sejauh ini gue berbicara sesuai dengan fakta-fakta yang jelas gitu kan gitu ya. Kalau enggak ngapain gue pegang di sini? Ini nanti gue bongkar pada saat nanti karantinanya mereka itu baru. Gue juga udah tahu kok siapa yang dikunci sama mereka top 15. Hih. Mereka licik, gila-gila licik. Kena hukum lah dia, karena kan emang udah kebukti kan, walaupun gue sibuk-sibuk kayak gini, ternyata BPOM pun mau menjadi saksi katanya gitu mundur. Terus bilang kalau misalnya Valeri itu isunya apa, kalian bilang Valeri itu di blacklist. Buktikan kalau gue di blacklist, buktikan. Malah mereka nelpon rekan gue untuk gue tidak speak up untuk akan hal-hal ini gitu. Mereka juga DM semua portal jangan masukin berita-berita ini. Malu tahu sama pageant lovers yang ada di dunia ini gitu. Nggak akan masuk lah dia. Kalau masuk barulah dipertanyakan itu legalitasnya. Aduh, ini pageant lovers ya. Ini pasti PL lama ini. Aduh, kalau di negara lain mah nggak kayak gini ya. Ini semenjak dipegang orang lain aja. Cuman nggak apa-apa sih dipegang oleh negara lain gitu kan. Ini kan dipegang oleh negara Malaysia. It's okay, fine aja. Asalkan kerjanya itu beres gitu. Jadi yang nggak beres ini adalah apa? Gitu, yang nggak beres ini adalah national directornya gitu, ya kan? Gitu, udah. Gue itu tidak ngamuk, ngapain gue ngamuk gitu kan? Gitu loh. Banyak buzzernya di sini. Udah, biar kalian tahu semuanya. Gue akan bahas nih. Nah, justru gue rasa ya, karena national directornya ini yang inisialnya K, kalian cari tahu sendiri ya. Udahlah, gue kasih tahu kisi-kisinya aja. Kalian tahu kan Bedak Kelly? Kalian tahu Bedak Kelly nggak? Itulah national directornya Bedak Kelly itu, ya kan? Gitu. Ada apa dengan Bedak Kelly itu? Tahu kan national directornya siapa? Nah, dia inilah yang bersekongkol dengan akunnya si Dora yang udah gue laporkan ke pihak berwajib gitu. Makanya akunnya si Dora itu hilang gitu. Akunnya si Dora ini adalah buzzernya si Abu-Abu gitu. Buzzernya Abu-Abu ini siapa? DRG gitu. Jadi dia ini
push bilang jangan masukin Valeri ini segala macam la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  gini segala macam lah gitu kan. Udah mungkin udah dapat pelicin, gua nggak tahu lah itu kan, bisa jadi gitu. Abu-abu ini di mana-mana memang gitu loh. Ya kan, terus itu udah, terus itu dia nelpon gue gitu kan, nelpon beberapa bukan nelpon gue, sorry, nelpon rekan-rekan gue, bilang kasih semangat ya sama Valeri, nggak apa-apa, kasih semangat kayak ini, nanti tanggal 1 dia dateng, gini. Kalau gue itu di blacklist, gue sebelum tanggal 1 juga gue tidak datang tanggal 1 itu. Ya kan, jadi siapa abu-abu lagi gitu kan, gitu. Kemungkinan besar mereka ini takut kalau misal gue masuk gitu. Kenapa? Karena takut skincare overclaim itu makin gue suarain gitu loh. Ya udah unplus gila-gila unplus lu gitu. Kalau lu baca kontraknya ini orang yang bilang unplus ini adalah PL yang gila, atau enggak, kalau menurut gue gitu kan. Ada aja memang gitu. Orang menyuarakan kebenaran kok malah. Dora siapa kak? Dora itu buzzernya si abu-abu yang sekarang akunnya udah hilang gitu. Kontraknya itu ada sama gue. Aduh paling banyak, aduh sayang dong kak kalau oh, kalau misalnya kalian bilang nggak pantas jadi finalis MUID, berarti kalian ini ya SDM yang sangat tidak, yang rendah banget gitu. Sorry ya, gue berkata seperti ini. Kenapa kok kalian malah mendukung finalis yang dipilih oleh national directornya, yaitu punya track record video shoot? Coba gue tanya sama kalian gitu. SR makin panas ini emang, biarin aja. Ini gue ya bilang ke kalian, ini semua acara settingan ya, dari awal juga udah disetting ini acara untuk ngerame-ramein doang. Lihat aja kualitasnya, masa yang dicari adalah dari kualitas influencer, dan kualitas influencer bukan lagi kualitas yang dari dulu gitu loh ya. Aneh memang. Hai Miss Polkadot, intinya isunya ini selama dipegang sama mereka nih ya gitu, kita nggak akan pernah dikirim yang bagus guys. Siapa sih tadi tuh yang ngomong? Yalah, gue nggak ikut, untungnya juga nggak ada sama gue. Kontraknya juga sangat mengerikan, ngapain? Modal banyak, ini banyak, itu banyak, duit habis ratusan juta. Duit itu masih bisa dicari ya, tapi tolonglah kalau misalnya bikin acara kayak gini ya bermanusiawi gitu ya, agak memanusiakan manusia gitu. Kontrak kerjanya itu 2 tahun ya, dan kalau misalnya kalian melanggar kontrak itu bisa kalian itu nanti kena dendanya itu USD 50.000 USD gitu. Kalian rupiahkan aja 50.000 USD itu berapa
Coba deh, coba rupiahkan 50.000 USD itu berapa? Ya udah. Itu dendanya. Jadi lihat deh, yang top 1, top 2, top 3 gue tahu kok siapa orangnya. Yang pasti yang nanti akan menang top 1 bukan yang kalian idola-idolakan itu. Ih, kurang duit lagi dibilang gue. Suka-suka mula. First impression gue nggak ada sama dia, jujur. Karena dia terlalu sok smart. Nyatanya dia minta sponsor sana sini gitu. Jadi konsepnya kayak gini guys, orang ini ya, kalau gue menggambarkan ya, mereka ini dengan cara membalikkan modalnya ini kan bikin acara nih, dengan cara membalikkan modalnya adalah dengan kontrak yang sangat pedas. Ngerti nggak sih? Untuk membalikkan acara-acara tersebut, mereka bikinlah kontrak pedas ini gitu. Paham kan sampai sini maksud gue? Gitu. Jadi secara nggak langsung di sini kontrak kerjanya sangat amat mengerikan. Gitu loh. Ya. Jadi secara tidak langsung nanti gue bacain nih kontrak kerjanya pada saat 15 finalis sudah diumumkan. 15 finalis itu udah diumumkan, gue bacain kontrak kerjanya ini. Ini ada lagi, aduh. Gue bilang sama kalian ya. Gue bilang sama kalian. Kenapa kalau misal kalian bilang tahun lalu VS ya, tahun lalu VS aja nggak mau bongkar isi kontraknya. Masing-masing orang itu mempunyai mental yang berbeda-beda. Kalau gue mentalnya jangan ditanya gitu loh. Gitu. Masing-masing orang mentalnya beda-beda. Kalau gue mental gue jangan ditanya, lu mau hujatin gue apapun terserah lu gitu kan. Gitu. Ya. Makanya ingat nggak, tahun lalu kan ditanyain tuh, tahun lalu kan ada salah satu finalis yang ditanyain tentang operasi plastik kan, sama si dokter R. Ingat nggak kalian tahun lalu? Ada kan ditanyain, menurut kamu, pendapat kamu tentang operasi plastik itu apa? Gue itu ngeri-ngeri ditanya nanti, menurut misalnya nih contohnya kan, menurut kamu Valeri, skincare overclaim itu apa? Nah, gue suarain lah, itu mungkin yang membuat mereka ketar-ketir kalau misalnya gue menyuarakan skincare overclaim. Makanya duit itu langsung mengalir ke national directornya gitu, mungkin ya. Gitu, jadinya ketar-ketir. Kan tahun lalu jurinya dokter R, bener kan? Gitu, settingan. Kan ditanya tahun lalu itu juri yang benar. Kalau tahun lalu itu memang jurinya terpilih. Kalau ini jurinya cuma formalitas. Gitu. Ya. Makanya aneh gitu. Tahun lalu kan ditanyain menurut kamu operasi plastik itu apa? Enggak, masa advokasi ditanya, kok advokasinya kok ditanya, harusnya advokasinya lah ditanya, bukan operasi plastiknya. Tahun ini ngeri-ngeri gue ditanya gini, Valeri, saya ingin kamu menjawab, menurut kamu skincare overclaim itu apa? Itu mungkin yang mereka bikin ketar-ketir gitu. Gue jawab lah, skincare overclaim adalah skincare kejahatan yang harus ditindaklanjutin oleh pihak yang berwajib. Tapi sampai sekarang ini ownernya berkeliaran di mana-mana dan tidak ditanggepin oleh pihak yang berwajib. Nah, gitu kan dia.
Udah paling bener YPI yang megang gitu. Udah gitu. Iya kan? Makanya si buzzernya si abu-abu ini ketakutan gitu ya kan, ketakutan kalau gue itu bakalan jadi ini. Masuklah itu amplop coklat gitu, karena kan gue cukup vokal ya dengan skincare overclaim ini. Gitu loh guys. Ulang kata-kata apa? Mengulang kata-kata apa? Dora itu adalah salah satu akun yang mendukung kasus skincare overclaim. Dora itu adalah buzzernya si DRG ya. Dan national directornya ini ya, langsunglah dia ini mengomentari foto gue di mana, di akunnya si Dora. Sementara si Dora ini alias si Taufik, udah gue sebut aja namanya si Taufik. Si Taufik ini udah gue laporin ke pihak yang berwajib. Setelah gue laporin ke pihak berwajib, akun itu hilang di Instagram. Tapi gue punya buktinya, national directornya itu ada ngomentarin gitu. Ya kan, gue punya buktinya semuanya. Jadi dengan kata lain, kalau bahasa-bahasa ini, national directornya ini ya, si Kak ini ya kan, si Keong ini udah kerja sama gitu ceritanya. Kontrak MU ini Kak keluar uang berapa sudah? Jangan tanya. Tiket batal gue ke Netherlands itu aduh banyak banget deh. Ya gue sekolah di public speaking itu aja hampir 40 jutaan lah gitu kan. Gitu. Karena kan jalan pageant sama jalan pikir itu ditanggung siapa? Ditanggung mereka, kagak ya. Gue nggak pernah dalam hidup gue tuh, gue nggak pernah menyesali sesuatu apa yang pernah gue lewatkan gitu. Gue tidak pernah, bagi gue itu pengalaman ya, bawasan ternyata begini dunia ini gitu loh. Ternyata begini nih entertainnya, ternyata begini cara mainnya gitu. Ternyata national directornya ini nggak seperti yang dilihat orang-orang ya, smart ini dan lain-lain sebagainya. Ternyata national directornya ini duduk di dua kaki gitu loh. Gitu. YPI bagus karena YPI itu memilih dari kualitas advokasinya yang sangat keren gitu. Terus kalau PL baru ini bilang advokasi sekarang nggak penting. Gimana bisa advokasi nggak penting? Yang dicari muka. Ada aja nih kadang-kadang gue balas-balasin itu DM-nya gitu loh. Masa dibilang advokasi nggak penting? Coba gue tanya sama kalian, mereka bilang advokasinya nggak penting, kan kocak gitu loh. Sumpah. Jadi ada 2 finalis kemarin yang datang tuh ya, ngadu ke gue. Gue tuh, Kak aku itu udah perhafalan malam-malam gitu kan tentang advokasinya aku udah belajar. Sampai di dalam aku cuma ditanyain hobi kamu apa, ini kamu apa, kan nggak make sense gitu loh. Aneh gitu. Jangan bilang gue nggak masuk 30 besar ya. Ntar kalau misal gue kasih buktinya, kalian tuh meledak-meleduk gitu. Kontrak dari tangan gue kan kocak gitu. Capek ngulang-ngulang sama kalian beneran. Oh iya, satu lagi ada artis titipannya gue kenal ya. Kan ada 2 artis, satu titipan.
Tuh si KL juga titipan kok dari ini, nggak bisa gue sebut company-nya apa, yang pasti kalian tahu company yang perfilman yang paling terkenal itu apa. Banyak titipan di sini untuk ngeramein acara. Tapi yang pasti mereka nggak akan ngambil top 1, top 2, top 3 guys. Gitu. Buat brandingan lah apalagi. Titipan itu maksudnya apa? Aduh. Nah, marilah kita bahas tentang Nikita. Ya, itu katanya flash disknya nggak mau diputer, ya kan? Kenapa lagi tuh flash disk nggak mau diputer? Kalau misalnya flash disknya nggak mau diputer, berarti ketar-ketir lah. Seperti ada video TikTok gue sebelumnya. Kan gue bilang, semoga hakimnya jujur. Ternyata bener kan, nggak jujur kan? Gitu loh. Buktinya kenapa itu flash disknya nggak dibuka? Lucu kadang-kadang. Pakai catokan apa Remington. Kemarin gue nggak join sidang karena gue sibuk ngurusin MUID ini. Nggak usah kan hukum di Indonesia. Ya, ajang-ajang pencarian bakat ini pun udah asem kalau gue bilang. Semuanya penuh dengan titipan dan titipan. Semua udah bukan lagi tentang menyuarakan perempuan Indonesia, tapi tentang bisnis. Jadi bukan advokasi. Bukan advokasinya yang dicari, tapi bisnisnya. Gitu loh. Gitu. INTM juga itu diatur semuanya yang menang. Ini orang ini ya, di Konoha ini orang yang berani bersuara, orang yang jujur itu akan dihujat. Itulah di Konoha gitu. Orang yang berani jujur, berani mengungkapkan fakta gitu kan, itu pasti dihujat gitu. Karena apa? Mereka takut. Udah itu aja poinnya. Inilah di Konoha gitu. Makanya pakai bukti Val ya. Gue itu pintar hukum. Kalau gue sebarkan ini bukti ya, gue menyelamatkan diri gue juga lah. Gimana sih kalian? Gitu ya, gue spill lah dikit-dikit nanti. Sabar, makanya pakai ada caranya gitu. Kenapa sih mancing-mancing gue? Mancing-mancing gue mulu. Intinya kan gue udah nge-spill nih bukti-buktinya gitu. Mancing-mancing gue apa? Dipikir gue itu buta hukum apa ya? Jangan sampai terpancing Kak. Iyalah, makanya aneh. Oh iya, mental gue tuh kuat karena diserang buzzer, cuman buzzer 800 perak. Jadi ngapain gue harus takut berhadapan dengan buzzer gitu loh. Lagian buzzer itu nggak gue kenal juga. Buzzer itu nggak bisa membelikan tiket bisnis kelas gue untuk pergi ke LA. Aduh, ngakak banget. Jadi gue harus ngapain takut mental akibat buzzer gitu. Buzzer itu nggak bisa membelikan tiket traveling gue, gitu, ya. Gue tuh udah sering diserang buzzer guys, ya, gitu.
Nah, cuman memang ada beberapa orang yang nggak mau bersuara. Kenapa? Karena kan mata pencarian mereka dari sosial media. Pasti kan mereka berpikir kalau gue bersuara nanti pendapatan gue gimana gitu loh. Dan gue juga selalu kayak mikir gini loh, mental orang itu kan beda-beda gitu ya. Kalau mental gue jangan ditanya, lu mau ngatain gue apa juga gue gak peduli gitu kan. Sekali lagi gue di pihak yang benar. Hari apa sidangnya? Kamis ya, ini hari apa sih?